Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Ikhwani wa akhwati fillah, para saimin saimat rahimani wa rahimakumullah. Kita bersyukur kepada Allah Jalla wa Ala pada sore ini dipertemukan kita dalam majelis ilmu, majelis yang mulia. Sebelum kita nanti bersama-sama melakukan iftar berjamaah, selawat dan salam kita aturkan kepada Nabi kita yang mulia Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semua kita mudah-mudahan berharap kepada Allah mendapatkan syafaat dari Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu yang Allah muliakan, kali ini kita membahas tema yang sederhana. Jangan seperti cicak kobeng. Ini temanya gitu. Temanya sederhana. Jangan seperti cicak kobeng. Tema ini untuk kita pribadi saja. Untuk kita pribadi saja. Karena biasa kita sering bisanya melihat orang lain, ya, tapi lupa melihat diri sendiri. Dalam pepatah ada bahasa, kalau semut di seberang sana kelihatan jelas, tapi gajah yang depan mata tidak terlihat. Nah, jangan seperti cicak kobeng. Ini untuk pribadi saja. Tahu cicak kobeng? Orang Sumatera bisa tahu, dari orang Sumatera. Cicak kobeng. Jadi cicak kobeng kayak gini, Pak. Bisa bayangkan ya. Nama saintifiknya itu Dracopholens. Jadi panjangnya cuma 22 cm saja, dari ujung kepala sampai ujung ekor, berarti pendek sekali, 22 cm. Itu yang ukuran dewasa. Tapi dia bisa terbang karena punya sayap. Dan terbangnya nggak kuat, nggak jauh, ya 7 sampai 10 meter. Kalau ada angin mungkin bisa 50 meter. Dia hidup di hutan yang secara umum di Asia. Hari-harinya terbang dari pohon satu, kemudian terbang lagi, hinggap lagi, terbang lagi. Itu namanya cicak kobeng. Kalau orang Melayu bilang ini cicak terbang, cicak ya, cicak atau cicak, tapi dia bisa terbang. Atau naga terbang, karena memang kalau dalam lukisan gitu ya, wajahnya persis kayak naga. Kalau orang Minang bilang cicak tubin. Orang Jawa nih, kelarap, pernah ya, kelarap tahu? Kelarap atau cicak kobeng, atau cicak kubung, atau celeret. Celeret, ya orang Jawa juga biasa bilang celeret. Orang Betawi bilang cikibar. Nah, ada orang Betawi sini. Cikibar.
Sunda bilang hap hap, Madura bilang kat kat. Bukan kayak kira-kira, ini saya cuma ngutip aja nih. Kata orang Bali dangep dangep. Nah, kalau orang Inggris bilang flying dragon. Jadi naga terbang bahasa kita, gliding lizards. Nah, saya mau cerita tentang cicak koben ini atau cicak terbang ini. Ceritanya begini, ceritanya. Jadi karena kerjaan cicak kobeng ini setiap hari terbang dari pohon satu hinggap, dia terbang lagi, gitu kan? Dan dia bergaya, kecil badannya, pendek badannya, cuma 22 cm, tapi bergaya. Suka ke kanan kepalanya, diri ke kiri. Satu hari dia hinggap di pohon kelapa yang buahnya ini banyak sekali. Ketika dia hinggap di buah kelapanya, tiba-tiba buah kelapa itu pada rontok semua, jatuh semua. Kemudian dia terbang lagi, ketemulah teman-temannya. Dia bilang apa? Nih, saya nih baru hinggap sebentar saja di buah kelapa, pada rontok semua. Nah, tuh kira-kira paham nggak maksudnya? Halo, bisa ditangkap maksudnya sudah? Dia bilang, nih saya nih, padahal baru hinggap sebentar, semua buah kelapa pada jatuh semua, tuh gara-gara saya tuh. Nah, itu namanya cicak kobeng. Makanya nanti kalau ada gelagat teman kita yang kayak gini, jangan katakan kamu cicak kobeng, nggak usah. Cukup kita saja, karena ini adalah introspeksi kita pribadi. Jamaah Allah muliakan, jangan seperti cicak kobeng. Pada zaman jahiliyah, orang sering menyebut jasa-jasa dan kebaikan mereka, jasa-jasa dalam agama mereka. Kalau orang-orang jahiliyah dulu, dia punya kebiasaan suka melayani tamu dari berbagai penjuru dunia. Ada yang berangkat umroh, ada yang berangkat haji, dikasihnya minum, dipotonginnya kambing, potonginnya onta. Dan dia menyebut, loh kami ini kan jasanya besar. Orang datang kami layani, orang datang kami kasih makan, kami kasih minum. Ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengajak mereka untuk bertauhid, apa kata orang jahiliyah? Loh kami ini kan jasanya sudah besar, udah melayani orang, buat apa lagi kami ngikutin agamamu? Nah, ini dia suka menyebut jasanya, merasa besar karena sudah punya jasa. Nah, itu namanya apa? Cicak kobeng. Para ulama tafsir, seperti di dalam tafsir Imam Al-Baghawi, tafsirnya Ma'alibut Tanzil, orang-orang dulu dengan posisi Masjidil Haram dan di dalamnya ada Ka'bah, karena mereka melayani jamaah, ya, memberikan makan dan minum para jamaah yang datang dari semua penjuru dunia, mereka merasa besar, merasa berjasa, merasa mulia. Bahkan posisi mereka itu, kalau dia misalnya katakanlah pindah tempat ke kampung A misalnya, tetap merasa besar. Kenapa? Karena dulu saya punya jasa melayani jamaah haji dan umrah, besar jasa saya. Jadi dalam posisi apapun dia tetap merasa besar. Nah, ini gaya cicak kobeng.
Dia bilang tadi apa? Nih gara-gara saya buah kelapa pada rontok semua. Nah, Al-Imam As-Sa'di rahimahullah ta'ala dalam tafsirnya Taysirul Karimir Rahman fi tafsir Kalamil Mannan, bahwa orang yang bergaya cicak kobeng ini, dia selalu memuji dirinya. Tukhbirunan nas, ngomongin ke orang bitaharatiha, tentang kemuliaannya, tentang jasa-jasanya, ala wajhi tamadduhi, dengan cara apa? Memuji dirinya sendiri. Dia ceritakan kebaikannya kepada orang lain, dia ceritakan jasa-jasa hebatnya dulu kepada orang lain, padahal mungkin orang lain juga enggak minta, tapi dia suka cerita sendiri. Nah, ini gaya cicak kobeng. Jadi istilah cicak kobeng ini cuma peribahasa, Pak. Peribahasa. Jadi bukan beneran. Peribahasa saja. Ikhwanifillah Allah muliakan. Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah memprediksikan dalam hadis Imam Al-Bazzar, dan ini hadisnya sahih, di mana kata Nabi, nanti akan muncul dalam umat ini orang yang yaqra'unal Qur'an, dia sering baca Al-Qur'an, sering mempelajari, mendalami Al-Qur'an. Yaquluna, kemudian ngomong sama orang, man aqra' minna, siapa orang yang lebih hebat dari kami di sini? Enggak ada. Kami sini paling hebat urusan baca Quran. Man a'lamu minna, siapa yang lebih berilmu dari kami di sini? Enggak ada. Kami secara akademisi S1, S2, S3 mungkin ya, lanjut lagi katakanlah gelar profesor, enggak ada yang lebih tinggi daripada kami. Saya atau kami yang paling berilmu di sini. Man afqahu minna, siapa yang lebih faham tentang hukum Islam di sini? Enggak ada, kecuali saya, kecuali kami, keluarga kami yang paling hebat. Nah, kira-kira gitulah gayanya. Kemudian Nabi berkata kepada para sahabat, hal fi ulaika min khair, apakah ada kebaikan pada orang seperti itu? Kata para sahabat, Allah wa rasuluhu a'lam, ya Allah yang lebih mengerti, nabinya yang lebih paham. Kata Nabi, ulaika minkum min hadhil ummah, orang seperti ini berasal dari umat ini, umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ulaika hum waqudun nar, dan mereka itu adalah bahan bakar api neraka. Nah, hati-hati nih bagi kita yang berjiwa seperti cicak kobeng, suka menyebut kelebihan, suka bercerita jasa dan kehebatan kita kepada orang lain. Jamaah Allah muliakan, sekiranya kita punya kelebihan, dan memang punya kelebihan dibandingkan dengan orang lain, secara keilmuan kita punya, secara harta kita lebih, secara penghormatan warga kepada kita juga luar biasa, maka ingat bahwasanya di atas langit ini ada langit, dan di atas langit itu semua ada zat yang maha mengetahui. Maka jangan coba-coba akulah yang paling, akulah dulu yang, dan seterusnya. Kata Allah Jalla wa Ala, wa fawqa kulli dhi ilmin alimun, di setiap orang yang berpengetahuan maka pasti ada lagi yang maha mengetahui. Nah, ini sifat sikap yang harus kita miliki ketika kita merasa punya kelebihan. Ingat, di atas langit ada langit. Jamaah Allah muliakan, dulu di zamannya Umar radhiyallahu anhu,
sebagaimana termaktub di dalam riwayat Imam Ahmad bin Hanbal. Ada orang yang suka diminta oleh masyarakat untuk cerita. Dan ada laki-laki itu melapor kepada Umar, wahai Umar, aku ini disuruh orang untuk banyak cerita sejarah, cerita masa silam, cerita apalah kira-kira gitu ya. Kira-kira gimana pendapatmu? Nah, Umar itu sebenarnya dia nggak melarang, nggak usah gitu, tapi dia bilang terserah kamu aja. Kata laki-laki tadi itu, aku kepingin jawaban yang jelas nih. Kira-kira gimana kalau orang minta saya nih cerita? Kata Umar, aku takut kalau kamu cerita, kamu banyak ngomong, nanti orang bilang iya bagus, orang bilang kamu hebat. Akhirnya apa? Kamu nanti merasa seperti bintang kejora, seakan-akan gak ada yang mengalahkan kita, seakan-akan gak ada yang melebihi kita, karena kita sering cerita dan orang benarkan. Oh kamu hebat, oh kamu ini memang hebat. Nah kita sehingga merasa apa? Merasa memang orang hebat, orang besar, seperti bintang kejora. Nah ini maksudnya apa? Satu kehati-hatian kita. Kalau memang kita suka cerita sama orang tentang kebaikan-kebaikan, hati-hati. Suatu saat nanti boleh jadi jiwa kita seperti bintang kejora. Seakan-akan gak ada yang mengalahkan kita, seakan-akan gak ada yang melebihi dari jasa kita. Makanya ulama mengatakan begini, beruntung sebenarnya orang yang banyak mendengar ketimbang orang yang banyak ngomong, orang yang banyak cerita. Orang yang banyak ngomong, orang yang banyak cerita, orang yang banyak berbicara, maka dia akan melakukan satu di antara tiga kesalahan. Pertama, mungkin dia cerita dengan cara mencairkan suasana atau membuat suasana supaya hidup suasana, orang ketawa dan seterusnya, dengan menghina agamanya. Kan sekarang banyak para mungkin dai tanda kutip ya, kalau ngomongnya lurus, ini ayatnya, ini hadisnya, itu biasa tuh. Tapi kalau dia menghina malaikat, menghina agama, menghina Rasulullah, mulailah hidup orang ketawa-ketawa. Jadi orang yang banyak ngomong tuh biasanya di situ kelemahannya. Yang kedua, wa inna ajaba binafsi, dia ngomong ini tujuannya adalah untuk menunjukkan dirinya, ujub kalau bahasa kita, sombong, bangga. Dia cerita tujuannya apa? Untuk ujub, menampakkan dirinya, membesarkan dirinya. Yang ketiga, boleh jadi dia ngomong tuh hanya ngomong saja, tapi tidak melakukan. Maka beruntunglah orang yang mendengar. Orang mendengar itu biasanya dia lebih gampang bersabar. Orang yang mendengar itu biasanya dia menunggu belas kasihan. Contoh ya, kita dalam ngaji misalnya, kan kita namanya ngaji mendengar. Biasa ada pesan, Ustaz tolong sampaikan masalah ayat A, ayat B, hadis A, hadis B. Nah dia minta kasihan. Tapi orang yang berbicara itu biasa dia menunggu kebencian orang. Orang yang banyak ngomong menunggu apa? Kebencian orang, marahnya orang. Tapi orang yang mendengar nih, dia menunggu kasihan, menunggu ilmu. Makanya kenapa dalam ayat itu ada bahasa pertama adalah innas sam'a, sesungguhnya pendengaran. Pendengaran dulu. Jadi orang mendengar tuh mulia. Bahkan Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, di antara cara untuk mendapatkan ilmu, pertama diam.
Yang kedua adalah mendengar. Kalau kita dalam belajar di kelas misalnya, di majelis, coba kalau kita ngomong, biasa dapat ilmu nggak? Nggak dapat. Tapi kalau kita diam, kalau kita dengar, biasanya dapat. Nah, ikhwani wa akhwati fillah Allah muliakan. Ulama mengajak kita untuk mengevaluasi diri kita sendiri. Andaikan kita nih ngerti tentang aib dan kelemahan kita, nggak mungkin kita bilang saya ini begini begitu, nggak mungkin. Makanya ada ungkapan Ibnu Wasi, "Lau kana lidzunubi rihun", andaikan dosa ini ada baunya, ma jalasa ilayya ahadun, nggak mungkin orang mau duduk sama saya. Makanya kalau Allah tutup aib, keburukan kita, kelemahan kita, bahkan kita nggak ada baunya gitu ya, karena Allah tutup. Coba kalau kita berdosa kemudian bau, ya nggak mungkin orang mau duduk sama kita. Baik, Al-Imam Al-Fudail bin Iyad menasihati kita yang suka bergaya seperti cicak kobeng. Kata beliau, ya miskin, wahai orang yang harus dikasihani, anta musiun, kalian ini merasa, wataro annaka muhsinun, berbuat baik. Udah jadi muhsinin, seakan-akan penampilan kita selalu terhormat, merasa baik. Anta musiun, padahal engkau ini jelek. Nah, coba lihat gaya kita kalau kita sendirian. Kalau depan orang mungkin oke lah, bagus. Ketika sendiri berbuat yang gak bagus. Maka beliau mengatakan, wahai engkau yang jelek tapi merasa menyangka dirimu ini telah berbuat baik. Wa anta jahil, kamu ini jahil. Wa taro annaka alimun, tapi merasa dirimu ini berilmu, mengerti, paham. Coba kalau misalnya ada pertanyaan, kita lebih banyak mana paham apa yang tidak paham tentang perkara, tentang masalah? Ya saya cari pribadi mungkin banyak yang nggak paham ketimbang yang paham. Tapi kita kadang-kadang merasa pinter, merasa bisa, merasa mengerti. Wa tabkhulu, kamu ini bakhil. Wa taro annaka karim, tapi merasa mulia, merasa dermawan, merasa menjadi donatur tetap. Padahal bakhil sebenarnya kita nih. Coba lihat sekali-kali kita ya, kalau misalnya ada orang datang dan orang tersebut kita kenal, kita bantu tuh biasa dia. Tapi sekali lagi mungkin ada orang datang yang mungkin dia gak kita kenal. Kadang-kadang gimana? Seperti kita berpaling. Artinya kita ini masih bakhil, tapi mengaku kita ini adalah orang dermawan. Wa ahmaku, ini meminjam istilah Rocky Gerung, kamu ini dungu. Wa taro annaka aqil, tapi menganggap dirimu ini bijaksana. Coba lihat gaya kita kalau rapat, kalau kumpul sama warga, kepinginnya suara kita didengar, kepinginnya pendapat kita yang diambil, padahal kita ini sebenarnya dungu. Nah, jadi kalaulah gaya kita seperti nasihat Fudail bin Iyad ini, buat apa kita bergaya seperti cicak kobeng yang suka mengatakan, nih gara-gara saya buah kelapa pada rontok semua. Padahal bukan gara-gara dia itu. Jadi ketika dia hinggap, sebenarnya ada angin kencang. Itulah yang menyebabkan buah kelapa pada rontok semua, bukan gara-gara cicak kobeng yang hinggap. Tapi namanya cicak kobeng merasa dirinya berbuat baik, merasa dirinya muhsinin, merasa dirinya dermawan, berilmu. Nah, itulah cicak kobeng.
Jamaah Allah muliakan. Dalam hadis dijelaskan oleh para ulama tafsir Al-Muyassar. Dulu ada orang Arab Badui dari Bani Asad. Ini dia punya jasa juga. Di antara jasanya apa? Ketika dia masuk Islam itu tanpa proses perang. Kan banyak para sahabat tuh kalau masuk Islam tapi sebelumnya apa? Berperang dengan Rasulullah. Tapi Bani Asad ini dia masuk Islam saja. Masuk tanpa merepotkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ketika dia masuk Islam juga menolong Rasulullah, ikut berperang bersama Rasulullah, membantu menyebarnya agama Islam. Nah, tiba-tiba dia menyebut jasa mereka di depan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga apa? Dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini teguran kepada Bani Asad yang suka menyebut jasa dan kelebihan. Allah turunkan Al-Quran Al-Hujurat ayat 17, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, yamunnuna 'alaika an aslamu. Mereka merasa berjasamu kepadamu wahai Muhammad dengan keislaman mereka. Qul, katakan kepada mereka, la tamunnu alayya islamakum. Jangan kamu merasa berjasa kepadaku dengan keislamanmu. Nah, ini hati-hati nih. Ini sampai Allah turunkan ayat loh. Gara-gara apa? Merasa berjasa dalam agama. Dulu di lingkungan kita, katakanlah mungkin maksiat banyak. Kita tinggal di sini sekian tahun, dengan izin Allah maksiat tuh hilang. Apa kata kita? Dulu mah maksiat banyak tuh, gara-gara saya nih dengan jasa saya maksiat sekarang nggak ada. Jadi merasa berjasa dalam agama. Dulu mungkin nggak ada TPA, TPQ, nggak ada musola, nggak ada masjid. Kita berkarya, kita bergerilya. Sekarang ada masjid, ada TPA, ada musola. Kita kata apa tuh? Gara-gara saya dulu tuh. Sekarang ada masjid, ada musola. Merasa berjasa. Ini ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala, la tamannu alayya islamakum. Janganlah kamu merasa berjasa kepadaku dengan keislamanmu. Nah, jamaah Allah muliakan. Jadi orang yang bergaya seperti cicak kobeng ini sudah Allah tegur di dalam Al-Quran. Bahkan ulama seperti Muhammad Salih Al-Munajjid, dia menasihati kita. Apa kata dia? Ya ayyuhad da'iyah, wahai para da'i, wahai para ustaz, wahai para pimpinan, para atasan, para ketua, para pendahulu, la ta'tarra bi'amalika. Jangan kamu merasa tertipu dengan amalmu. Jangan kamu tertipu dengan amalmu. Walau asbarat ba'du majhudatika, meskipun karyamu itu, meskipun sebagian usahamu itu ada hasilnya. Tadi yang saya contohkan tuh, katakanlah dulu di sini banyak maksiat, sekarang nggak ada maksiat. Dulu jalannya di sini mungkin becek, jalannya seram
karena mungkin di kiri kanan masih banyak hutan, menakutkan, gak ada lampu. Tapi gara-gara kita, jalan sekarang bagus, bahkan mungkin sangat lancar. Orang siang malam pun juga gak ada ketakutan lewat. Dulu nggak ada lembaga pendidikan, sekarang ada lembaga pendidikan. Itu ada buahnya dari apa yang kita lakukan. Kata para ulama, jangan tertipu dengan amalmu meskipun usahamu itu sebagian sudah menuai hasil. Wala tadhunnu annaka antal ladzi adkhaltal hidayata ila qalbihi. Janganlah kamu mengira bahwa kamu yang memasukkan hidayah ke dalam hati masyarakat. Ini sering kita alami. Katakanlah dulu kita ketemu teman-teman kita yang dia mungkin, mohon maaf, preman pasar, preman stasiun, preman apa lagi, kalau malam suka mencekik botol, apa tuh, leher botol gitu ya, atau dia suka, mohon maaf, berjudi. Sekarang gara-gara dakwah kita jadi aktivis masjid dia. Maka jangan kamu merasa bahwa kamulah yang memberikan hidayah kepada mereka. Nah, ini penting nih. Ini tauhid. Kadang-kadang kita ngomong sama orang, dulu mah dia nggak bagus, ya sekarang alhamdulillah bagus. Saya dulu tuh yang ngajak dia. Saya yang pertama berdakwah kepada dia. Hati-hati. Ini orang sudah lepas dari tauhid. Seakan-akan dia mengatakan tadi kayak cicak kobeng tuh, akulah yang menjatuhkan buah kelapa. Padahal buah kelapa jatuh gara-gara angin. Sekali lagi, wala tahtarro, jangan kamu tertipu dengan hasil yang kalian dapatkan. Fa innallaha huwallazi adkhalal hidayata ila qalbi. Ingat, sesungguhnya Allah lah yang memberikan hidayah kepada masyarakat, kepada orang lain. Kita nih dalam rumah saja Allah uji nih. Kita punya anak, punya istri, kita punya manajemen keluarga, punya manajemen pendidikan dalam keluarga. Dulu anak kita, mohon maaf, kurang bagus, kurang soleh, kurang soleha. Mungkin istri kita juga dulu sama, kurang soleha. Sekarang karena manajemen pendidikan kita, karena ajakan kita berubah tuh, anak kita berubah, istri kita berubah. Apa kita bilang sama mertua, sama orang tua? Tuh saya tuh yang membimbing. Gara-gara saja tuh. Ini cicak kobeng. Jangan seperti cicak kobeng. Kita dapat pelajaran dari apa yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lakukan ke paman beliau, yang sampai saat sakaratul maut saja tidak mau mengikrarkan kalimat la ilaha illallah. Padahal di depannya itu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang ngajak tuh Nabi, tapi nggak berhasil. Maka disinilah nilai tauhid itu tinggi. Kata Allah apa? Innaka la tahdi man ahbabta. Sesungguhnya kamu nggak bisa memberikan hidayah kepada siapapun, meskipun kepada orang yang paling kamu cintai. Walakinnallaha yahdi man yasha. Akan tetapi Allah lah yang memberikan hidayah kepada orang yang dikehendakinya. Maka ketika kita berhadapan dengan urusan mengajak dan melarang, ngajak orang kepada kebaikan, melarang orang supaya nggak jatuh kepada dosa, kalau dia ngikutin kita, mendengarkan kita, jangan seperti cicak kobeng tadi. Ketika mereka nggak menerima ajakan kita, menolak bahkan, jangan putus asa.
Kenapa? Karena hidayah ini bukan urusan kita. Urusan kita adalah mengajak, melarang dengan penuh hikmah, dengan ilmu, dengan bijaksana, dengan arif. Hasil serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sebenarnya hidup ini enggak susah. Ngajak istri dia baik, tinggal lagi bersyukur kepada Allah. Ngajak anak istri dia mungkin enggak bagus, ya bertawakal saja, serahkan kepada Allah. Jangan kita marah macam-macam. Karena hidayah itu bukan kita yang memegang. Bahkan anak kita sendiri saja kadang-kadang Allah uji dengan ada yang menerima, ada yang enggak menerima. Istri kita saja mungkin ada yang menerima, ada yang tidak menerima. Karena hidayah ini bukan urusan kita. Sekali lagi, jangan seperti cicak kobeng yang merasa akulah dulu yang berdakwah, akulah dulu yang berbuat A, berbuat B. Ya, sekarang udah bagus. Ikhwani waqfati fillah yang Allah muliakan. Ada pelajaran mahal yang diteladankan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di perang Ahzab, perang Khandaq kalau dalam bahasa kita. Ahzab itu sekutu. Jadi dalam bahasa sederhananya, satu negara dikeroyok oleh semua negara. Itu namanya perang Ahzab. Nabi di Madinah bersama para sahabat dikeroyok oleh semua suku yang ada di Mekah, di Madinah dan sekitarnya. Dikeroyok. Makanya perang Ahzab. Satu dikeroyok oleh semua. Dikatakan Khandaq karena ada istilah Khandaq itu bahasa Arab. Kalau bahasa kita namanya parit besar, got besar, sungai besar. Ini usulan dari Salman Al-Farisi. Ini pengalaman beliau hebat dulu di kotanya, di tempat dia tinggal. Kalau berperang tuh bikin Khandaq, bikin parit besar. Karena ketika musuh datang, itu nggak bisa langsung menyerang, tapi dia berhadapan dengan Khandaq. Nanti kalau kita ke umroh ke sana, tapi sekarang nggak ada lagi ininya, nggak ada lagi bekasnya. Cuma ada bangunan masjid yang di sekitar parit atau bekas Khandaq itu. Tapi kita masih kenal ya. Mana Khandaq kita tahu. Nah, dijelaskan dalam hadis sebagaimana ungkapan sahabat Nabi Al-Barra bin Azib. Kata beliau, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaumal Ahzab, ketika peristiwa Ahzab, yang kulu ma'anat turab, dia ikut memindahkan tanah. Jadi yang lain nyangkul, masukkan ke tempat, angkat ke tempat yang tinggi. Nabi ikut terlibat. Walaqad warat turabu bayadha batni, sampai perut Nabi yang putih ini kotor karena ikut terlibat dalam kerja bakti membuat parit, membuat Khandaq. Nah, perhatikan kalimat mulia ini. Kata Nabi, yaqulu sallallahu alaihi wasallam, wallahi laula anta mahtadaitana, demi Allah, atau ya Allah, sekiranya bukan karena engkau, gak mungkin kami mendapatkan hidayah. Nah, ini tinggi sekali nih. Nabi berhasil membina, membimbing para sahabat langsung melompat ke atas. Ya Allah, sekiranya bukan karena engkau, gak mungkin kami mendapatkan hidayah. Bukan seperti cak kopeng tadi itu, ini gara-gara saya. Tapi dia melompat langsung ke atas. Wala tasaddaqna, dan gak mungkin kami bisa bersedekah. Coba pertanyaan saya, apakah bersedekah itu yang bisa hanya orang kaya?
Gimana jawabannya? Enggak. Belum tentu orang kaya yang bisa hanya bersedekah. Banyak juga orang miskin yang bersedekah. Ini menunjukkan apa? Yang bisa membuat orang bersedekah itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka selalu berharaplah kita nih bisa Allah gerakkan untuk bersedekah. Karena tidak semua orang mampu seperti itu. Kadang orang banyak harta tapi dia jarang bersedekah. Kadang kita menemukan di media ya, di media orang biasa, kerjaannya juga biasa, tapi dia rutin infak ke masjid, infak ke panti atau anak-anak yatim, padahal dia orang biasa. Ini menunjukkan yang bisa bersedekah ini bantuan dari Allah Subhanahu wa taala. Wala sallaina, dan gak mungkin kami bisa salat kecuali karena pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Coba kalau di lingkungan kita saja secara sehat, semua pada sehat, atau jangan-jangan orang lebih sehat daripada kita. Secara kekuatan fisik mungkin oke, sama-sama kuat fisik kita, atau bahkan orang lain ada yang lebih kuat fisiknya, tapi kenapa kok dia gak bisa ke masjid? Kenapa kita mungkin yang seperti ini bisa ke masjid? Inilah karena pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Maka jamaah Allah muliakan, jadi Islam ini mengajarkan, membimbing kita ke tauhid. Jangan sandarkan keberhasilan dan kesuksesan kita kepada diri kita, tapi sandarkan keberhasilan itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita berdakwah, orang tiba-tiba menjadi baik, maka katakan ini karena karunia Allah Subhanahu wa taala. Kita yang hanya bisa nabung sekian dan sekian, kok dapat mobil, bisa beli mobil, maka cepat sadarkan ini karena pertolongan Allah. Kita ketika mendaftar misalnya ke sebuah lembaga, sebuah instansi, padahal alma mater kita sama, mungkin nilai juga sama, kok kita diterima, teman kita ditolak? Itu semata-mata karena pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Cepat sandarkan semua perkara kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita seperti logika iblis. Ini hati-hati. Jadi cicak kobeng ini dia suka kalau ada orang punya kelemahan, punya aib dan keburukan, dia cepat menilai kelebihan yang dia miliki. Sehingga kata iblis ketika berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala, ana khairun minhu, aku ini lebih baik daripada Adam. Aku ini lebih baik daripada Adam. Khalaqtani min nar, engkau ciptakan aku dari api. Wa khalaqtahu min tin, sementara dia engkau ciptakan dari tanah. Kata cicak kobeng, ini gara-gara saya nih, saya lebih mulia. Baru satu kali hinggap buah kelapa pada rontok semua. Coba kamu nih sekian kali hinggap gak pernah merontokkan buah kelapa. Jangan seperti cicak kobeng. Nah, ikhwanifil Allah muliakan, ada orang yang dikatakan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana tertulis dalam kitab Syu'abul Iman karya Imam Al-Baihaqi rahimahullahu taala, "Lau lam takunu tudhnibuna", sekiranya kalian tidak berdosa. Ini sekiranya saja, tapi kan kita namanya kita ya pasti berdosa. Tapi sekiranya kalian ini tidak berdosa, khasyitu alaikum, tapi aku takut kalian ditimpa, aku
akbaru min dzalika, dengan perkara yang lebih berbahaya lagi. Merasa enggak berdosa, bahkan enggak ada dosa, tapi Nabi takut banget tuh. Apa yang ditakutkan Nabi? Yaitu penyakit al-ujba, suka membanggakan dirinya, suka menyebut kelebihannya, suka bergaya seperti cicak kobeng. Hati-hati. Walaupun kita hari-hari depan mushaf Al-Quran, waktu sholat kita sholat, ada uang ya kita infak dan sedekah, tapi ada yang Nabi khawatirkan itu apa? Suka membanggakan kebaikan dan kelebihan yang kita miliki. Kata para ulama, Rabi al-Madkhali dalam kitab Marhaban ya talibal ilmi, faman tabaha, siapa mereka yang membanggakan bi'amalihi, amalnya, kebaikannya, halaka, dia pasti binasa, pasti celaka dia. Walaupun kita kadang-kadang kan kepinginnya membuat suasana daripada orang diam gitu ya, mendingan kita ngobrol gitu kan. Tapi yang kita obrolkan apa? Cerita kita, kelebihan kita, masa silam yang kita dulu sukses. Halaka, dia pasti binasa. Orang yang banyak cerita tentang kelebihan-kelebihannya. Apa binasanya? Di antaranya akan hilang pahala yang sudah ditumpuknya, yang sudah diperolehnya. Kata ulama Yahya bin Mu'adz dalam kitab Syu'abul Iman karya Imam Al-Baihaqi, iyyakum wal ajaba, hati-hati oleh kalian, jauhi oleh kalian sikap bangga pada diri sendiri. Fa innal ajaba muhlikatun, karena sikap bangga merusak pelakunya. Wa inna ajaba, berbangga-bangga atas amal soleh yang dilakukan, dia la ya'kulul hasanat, akan memakan kebaikan-kebaikan. Kama ta'kulun narul hataba, seperti api memakan kayu yang masuk ke dalamnya. Percuma kita cicak kobeng, padahal sudah lama terbang tuh, terbang kemana, tapi gara-gara ngaku nih, gara-gara saya buah kelapa pada rontok semua, sehingga kebaikannya berguguran, pahalanya berguguran. Makanya ada orang yang merasa dia cerita tujuannya untuk bahagia, untuk terhormat. Para ulama mengatakan ada dua perkara yang dia nggak mungkin merasa bahagia. Pertama, orang yang berbangga. Yang kedua, orang yang putus asa. Itu gak mungkin bahagia tuh. Jadi ketika diceritakan mungkin dalam pikiran sekilasnya, nanti orang akan memuji saya, orang akan mengakui eksistensi saya. Pikirannya sekilas. Tapi segitulah bahagianya. Setelah itu dia akan sengsara. Jadi kita yang kadang-kadang tadi banyak cerita sama orang, hati-hati, kecuali mungkin ada yang lain ya, ada faktor lain. Katakanlah kita ngajar, katakanlah kita memberikan teladan, bukan untuk berbangga, itu beda kasusnya. Tapi kalau kita berbangga seperti kayak cicak kobeng tadi, nah itu yang gak akan mungkin mendatangkan kebahagiaan. Bahkan Al-Imam Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala dalam kitab Al-Fatawa Al-Kubra, ini surah Al-Fatihah penting untuk kita dalami, ada ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini unsur tauhidnya tinggi nih. Dalam Islam kita beribadah ini, beramal semata-mata karena Allah Jalla wa'ala. Tapi kalau kita motifnya melakukan apa saja bukan karena Allah, berarti kita sudah melanggar kata
iyyaka na'budu. Kita mengatakan hanya kepadamu kami menyembah. Tapi kenapa kita kok beribadah, berbuat karena selain Allah Subhanahu wa taala? Kemudian wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu lah kami minta tolong. Tapi kenapa kita mengatakan itu gara-gara saya? Dia hebat gara-gara saya. Kita nih yang katakanlah jadi guru ya. Saya juga pernah jadi guru. Dulu kita ngajar TK, ngajar TPA, ngajar SD, SMP, berceramah di tempat A, berceramah di tempat B. Nah, murid kita dulu ketika TK, sekarang dia sudah jadi pengusaha. Bahkan secara akademisi dia sudah S2, S3. Dulu kita ajarin dia. Apa kata kita nih? Dulu saya yang ngajarnya nih. Bangga. Seakan-akan kita mengatakan itu dia berhasil gara-gara saya. Padahal ayat mengatakan wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu lah ya Allah kami minta tolong. Jadi ini tauhid tipis banget nih. Dengan mengatakan seperti gaya cicak kobeng tadi tuh, tauhidnya seakan-akan gak ada. Tapi kalau dia mengatakan ini murid saya dulu, dia pernah saya ajari dengan izin Allah, sekarang dia berhasil. Nah, sandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah Allah muliakan, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan salasun muhlikatun, ada 3 perkara yang membawa pada jurang kebinasaan. Pertama, suhun muta'un, orang yang bakhil, pelit, kikir, dan diikutinya kekikirannya. Artinya enggak berupaya untuk dihilangkan. Itu orang pasti celaka dia. Yang kedua, hawa muttabaun, bisikan hati yang diiyakan. Nafsunya kepinginnya A, langsung gitu ya. Itu bahaya, itu celaka orang seperti itu. Yang ketiga adalah i'jabul mar'i binafsihi, orang yang bergaya seperti cicak kobeng, bangga dengan amal kebaikannya. Rusak dia, celaka dia. Makanya dulu ada nasihat para ulama seperti Sa'id bin Jabir. Kata beliau, innal abda la ya'mal al hasanat fayadkhula bihan nar. Ada orang yang beramal kebaikan tapi Allah masukkan dia ke neraka. Dan wa innal abda la ya'mal al hasanat as sayyi'at. Ada orang yang berbuat buruk, Allah masukkan ke surga. Kata Sa'id bin Jabir, orang yang berbuat kebaikan tapi dia menyebut kebaikannya, inilah yang mengantarkan dia kepada neraka. Ada orang yang dia berdosa tapi bertaubat, takut dia, menangis dia, menyesal dia, inilah yang mengantarkannya kepada surga. Makanya ketika orang bergaya seperti cicak kobeng ini, gak ada untungnya, celaka dia, merugi dia. Kata Al-Hasan Al-Basri, "Lau kana kalamu bani Adam sidqan wa amaluhu kulluhu hasanan." Kalau ada seseorang yang omongannya gak pernah ngomong yang gak bagus, semua bagus, jujur, gak pernah nyakitin orang, semua menghibur, keluar dari mulutnya ilmu, atau amalnya semua baik, gak pernah nyakitin, jadi teladan, yusiku ayyahsura, tapi aku takut dia termasuk orang-orang yang merugi. Orang sekitarnya bertanya, wa kaifa yuksiru, kok bisa rugi orang yang kayak gitu? Kata Al-Hasan, yu'jibu binafsihi, karena dia kagum pada kebaikannya.
Dia bergaya seperti cicak kobeng. Bahkan dalam ungkapan para ulama ini mulia sekali. Al-i'jabun nafsi muhlikun laha, fal mudhnibut ta'ib khairun minal muti' al-mu'jab. Orang yang berdosa kemudian dia bertaubat itu lebih baik daripada orang yang selalu taat tapi dia bangga dengan amalnya. Saya ulangi lagi nih. Orang yang bersalah kemudian dia menyesali kesalahannya, itu lebih baik ketimbang orang dari bangun tidur sampai tidur kembali semua baik, cuma dia menyebut kebaikan-kebaikannya. Ini hati-hati kita yang bergaya seperti cicak kobeng. Nah, kalau kita kepingin menyebut kelebihan kita, para ulama membolehkan dalam beberapa perkara. Pertama, misalnya ketika kita melamar seorang wanita, boleh kita menyebut siapa kita. Saya ini hebat dalam misalnya menulis, saya ini apalagi misalnya jago dalam kerja, nggak jadi masalah. Saya tamatan A, tamatan B, tamatan C, nggak masalah. Jangan disembunyikan ke depan mertua gitu, calon mertua, nanti nggak diterima kita. Jadi boleh kita memberikan penjelasan kepada dirinya tentang kita, itu bukan cicak kobeng namanya, bukan. Yang kedua, ketika memperkenalkan sesuatu seperti yang dilakukan oleh Nabi Yusuf alaihissalam, ada masalah, kata dia, aku ini bisa, aku ini mampu. Ij'alni ala khazainil ard, jadikan aku ini apa bahasa kita, wazir, menteri keuangan. Karena apa? Inni hafiz, aku ini bisa menjaga. Wa alim, aku ini punya ilmu. Nggak jadi masalah. Jadi kalau kita punya kapasitas gitu kan, bila bisa kita ngomong, tolong jadikan aku seperti ini karena saya punya kemampuan begini-begini. Nggak jadi masalah. Nah, yang ketiga, kita memuji diri sendiri supaya bisa dicontoh, bukan untuk dibanggakan. Contoh, kita ngomong sama anak kita, bapak ini nggak pernah tidur pagi, makanya jangan tidur pagi. Nggak jadi masalah. Bapak ini kalau pagi bangun tidur udah berwudu, mandi cepat, makanya kalau udah bangun tidur cepat mandi. Ya, kira-kira gitu, nggak masalah itu. Jadi kita menunjukkan kelebihan kita supaya diikuti oleh orang lain, nggak masalah. Tapi kalau selainnya untuk kebanggaan, maka itu yang dilarang oleh agama. Dan ulama dulu juga sering membuat demikian. Katakanlah dalam kasus ada orang yang berdebat tentang ini ayat turun tentang apa, di mana. Ada sahabat yang bilang, semua di sini yang paling paham tentang turun ayat aku. Nah, artinya dia mengatakan dirinya punya kelebihan. Itu tujuannya untuk menyelesaikan masalah, dan itu dibolehkan. Dulu ada orang berdebat tentang kayu mimbar Rasulullah. Ini kayu apa? Semua berdebat tuh. Kata sahabat, akulah yang paling tahu dari kayu apa mimbar Rasulullah ini dibuat. Jadi mengatakan kelebihannya untuk menyelesaikan masalah, itu dibolehkan. Nah, jamaah Allah muliakan, jangan seperti cicak kobeng. Nah, sekarang gimana kalau solusinya ya? Solusinya, kita sudah banyak karya nih, sudah punya jasa, bahkan jasa kita diingat orang, dilanjutkan oleh generasi kita. Maka ada dua solusi yang kita tawarkan. Pertama, teruslah bekerja, teruslah berkarya. Kata Syekh Shalih Al Fauzan, la takhtar bi
bi'amalika, jangan tertipu dengan amal yang kalian lakukan. Walakin 'alaika an ta'tiya bil a'malis salihah, dan teruslah mengerjakan amal soleh. Jadi enggak usah lihat sanjungan dan pujian orang, atau enggak usah berharap sanjungan dan pujian masyarakat. Lanjutkan saja kerjaannya selagi itu positif. Dan juga jangan down ketika dikomentari negatif orang. Kalau kita sudah yakin ini sebuah kebaikan, lanjutkan saja pekerjaannya, lanjutkan saja karyanya. Dan selalu berharap agar kita menjadi orang-orang yang saleh, yang beruntung. Ini yang pertama. Yang kedua, solusinya adalah ketika kita sudah punya karya, sudah punya jasa, sudah punya amalan, bahkan mungkin disebut oleh orang tentang amal kita, tentang jasa kita, tentang kelebihan kita, maka tetaplah rendah hati, membaur bersama masyarakat. Jangan seperti minyak dan air. Saya orang hebat, kamu baru datang atau baru berumur setua jagung. Bisa kayak gitu. Nyampur saja air sama air. Jangan seperti air dengan minyak. Dan jadilah kalian bintang atau bulan. Bulan dan bintang ini dinikmati oleh orang banyak. Bahkan bayangannya bisa dilihat dari bayangan air yang posisinya mungkin di bawah kita. Padahal dia tinggi. Bintang kan tinggi, bulan tinggi, tapi bayangannya, jasanya dirasakan oleh orang lain. Tawadhu takun kan najmi lahun linadhirin. Rendahlah hatimu, jadilah kalian laksana bintang yang bercahaya, yang tampak di bayangan air yang rendah, padahal sebenarnya dia berada di ketinggian. Wala takun kaddukhani ya'lu binafsihi. Jangan kamu seperti awan, seperti asap yang besar, ala tabaqatil jawi wa huwa wadi, ketika ditiup angin hilang. Jadi jamaah memuliakan, sekali lagi jangan seperti cicak kobeng. Tapi andaikan di tengah-tengah kita ini, di keluarga kita ini, di masyarakat kita ini ada menemukan orang kayak gini, maka jangan katakan kamu cicak kobeng. Demikian, wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Itulah barangkali yang bisa saya sampaikan. Ini nasihat saya untuk saya pribadi dan kita semua, terutama kita yang sudah punya jasa besar ke keluarga, ke tetangga, ke masyarakat, ke warga. Tapi janganlah seperti cicak kobeng. Kita tutup dengan hamdalah dan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ada satu yang mungkin nanti kita sampaikan nanti terkait masalah buka puasa. Ada hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan Muslim. Jadi buka puasa ini bukan berdasarkan azan. Bukan berdasarkan azan. Orang azan tuh biasa, muadzin tuh biasa dia mungkin minum dulu gitu kan. Apalagi kalau kolaknya enak. Kolak satu gelas habis itu berarti kan azannya tertunda sekian detik, sekian menit. Maka apa patokan kita berbuka puasa? Kata Nabi, ketika waktu malam tiba di arah sini, waktu siang berlalu di arah sini, dan matahari terbenam, maka seorang berpuasa boleh berbuka. Jadi patokannya adalah jam. Patokannya adalah jam. Kalau
Kalau kita mungkin almanak. Jadi kalau sini misalnya jelas jamnya di sini, berarti jam sini saja. Walaupun mungkin di sekitar lain sudah azan. Patokannya adalah almanak atau jam. Jadi azan itu bukan patokan untuk iftar buka puasa, bukan. Yang kedua, saya mau sampaikan, ingat doa mustajab. Di antara momennya adalah ketika orang mau berbuka. Maka saat kita semua nanti mau berbuka, sibukkan diri untuk berdoa, minta yang spesial-spesial kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi, 3 perkara doa yang tidak tertolak, di antaranya adalah doa orang yang berpuasa ketika dia berbuka. Yang ketiga saya mau sampaikan, ada doa yang Nabi bimbing ketika kita buka puasa, adalah zahabad dhama'u wabtallatil 'uruqu wa thabatal ajru insyaallah. Ini nanti yang kita baca ketika kita mau berbuka. Tentu bismillah dulu, bismillah, kemudian makan minum, setelah itu baca zahabad dhama'u wabtallatil 'uruqu wa thabatal ajru insyaallah. Dan jangan lupa berdoa kepada Allah untuk orang yang memberikan makan kepada kita hari ini misalnya. Makanya beruntung orang yang ngasih iftar hari ini tuh. Kata Nabi, doa yang spesial untuk orang yang mengasihkan takjil atau makanan, kita baca nanti ini, Allahumma at'im man at'amani wasqi man saqani. Ya Allah, berilah makan orang yang memberiku makan, dan berilah minum orang yang memberiku minum. Dalam doa yang lain, Allahumma barik lahum fima razaqtahum waghfir lahum warhamhum. Ya Allah, berkahilah rezeki orang yang Engkau anugerahkan kepada mereka, ampuni mereka dan berikan rahmat kepada mereka. Maka beruntung nih orang yang rajin ngasih takjil, karena doa-doa nanti akan dibaca oleh orang yang makan makanannya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.